Ngaku deh, sebelum nonton video ini pasti kalian udah tahu siapa yang menang. Tapi demi menjawab rasa penasaran gue, ya langsung aja dibandingin Xiaomi 14T versus Samsung A55. FYI, selama tahun 2024 belum habis, terus ada HP baru yang keluar di harga plus kelasnya sama, Samsung A55 bakalan terus diadu. Jadi jangan baper. Let's go! Dimensity 8300 versus Exynos 1480. Jangan pernah ketipu sama angka yang lebih gede. Karena faktanya, angka lebih gede selalu lebih baik sih. Apa dah? Ya, dari hasil Antu tuh bedanya nyaris 2 kali lipat. Geekbench CPU beda 2 kali lipat, plus CPU beda signifikan. Dan 3D Extreme Stress Test, hasilnya Dimensity lebih tinggi, tapi tingkat stabilitas di kedua HP sama-sama bagus. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian nyari performa kenceng, udah tau lah ya, Xiaomi 14T lebih baik. Buktinya ketika gua main MLBB dengan settingan Ultra plus Ultra di kedua HP, Xiaomi punya angka rata-rata FPS yang lebih stabil di angka 115 sampai 120. Ya, sedangkan Samsung sekali bisa drop sampai 110 FPS. Dan Genshin Impact ketika gue geber high plus 60 FPS, lagi-lagi Xiaomi bisa menghasilkan FPS rata-rata yang lebih tinggi, jadi lebih playable. Bahkan kalau misalkan kalian pengen grafik yang lebih tajam, bisa dipaksa highest plus 60 FPS yang tentu lebih tajam dan lebih baik ketimbang di Samsung. Tapi pasti kalian selanjutnya nanya, gimana soal suhu? Karena percuma kan kalau HP kenceng tapi gampang panasan kayak waktu diomongin. Oke, disclaimer ketika gue ngetes kedua HP di kondisi indoor tanpa AC di 30 derajat, Wi-Fi-nya yang sama, dan tentunya pakai adaptive brightness, hasilnya memang Xiaomi lebih adem sampai 2,2 derajat ketimbang di Samsung. Terakhir, kalau misalkan kalian tanya lagi soal tangkapan signal gimana? Oke, gue ngetes di kota Jakarta dengan provider yang sama, hasilnya Xiaomi signal barnya lebih tinggi 1 bar, dan ketika gue speed test dengan server yang sama, Xiaomi punya kecepatan download dan upload yang lebih ngebut ketimbang di Samsung. Ngomongin kamera tuh menarik banget. Yang satu ada embel-embel Leica, yang satu lagi emang udah terkenal punya reputasi bagus dari awal launching. Tapi dalam segi konfigurasi kamera, ya Xiaomi lebih baik karena ada lensa telefoto buat foto jarak jauh. Sedangkan di Samsung, ini lensa gimmick macro lens buat nyari-nyari kesalahan aja. Jadi biar adil, gue bandingin di lensa utama dan ultra wide lens. Pertama-tama gue mesti kasih tahu dulu dalam segi main sensor kedua HP ini sama-sama menggunakan Sony IMX906. Oke, hasil foto di kondisi daylight untuk Xiaomi gue pakai mode Leica Vibrant dan ngerasa hasilnya tuh punya kontras yang lebih cerah, dynamic range yang lebih luas, jadi bikin sisi-sisi gelap kelihatan lebih well exposed dengan tone warna yang lebih condong ke warm. Untuk highlightnya ini bagus, terutama ketika foto-foto down dan kondisi indoor ruangan yang banyak lampu. Satu sisi, Samsung tuh punya warna yang mendekati kondisi asli, bayangan objek ketangkap dengan baik, dan tone warnanya itu lebih biru. Pindah ke lensa ultrawide, di sini kelihatan jelas kalau Samsung punya dynamic range yang lebih bagus, tajamnya menyeluruh, dengan highlight yang lebih bagus ketimbang di Xiaomi. Lanjut buat low light, lagi-lagi Xiaomi punya kontras yang lebih cerah dengan hasil yang bersih dari noise ataupun grain, tapi kalau mau foto close object itu agak susah fokus. Nunggunya kelamaan jadi hasil tuh ngeblur, sedangkan detail di Samsung lebih tajam dan sedikit lebih mudah buat fokusin objek dekat. Begitu pindah night mode, emang Xiaomi naik banget dari segi detail dan highlight jadi lebih rapi, tapi kadang hasil fotonya tuh bisa jadi nguning. Sedangkan Samsung warnanya lebih ungu dengan noise dan grain berkurang jauh, tapi sekarang kebalik. Kalau mau fokusin objek di tempat gelap, Samsung tuh susah banget. Dan ini adalah contoh videonya di 4K 30 fps kondisi daylight. Dalam segi warna, gue ngeliat memang di Samsung A55 kelihatan lebih menarik, kelihatan lebih real, nggak gelap kayak di Xiaomi. Untuk kestabilan sih dua-duanya sama-sama bagus, jitternya minim, dan ketika pindah lensa ultrawide, ya masih sama-sama patah. Bedanya Xiaomi lebih luas karena bisa 0,6 sedangkan Samsung di 0,5. Tapi ngomongin lensa ultrawide, dynamic range di Xiaomi ini lebih berasa sih, nice. Oh iya, satu keunggulan di Samsung bisa pindah kamera depan langsung tanpa harus stop record. Sedangkan Xiaomi mesti stop dulu. Kalau dalam segi skin tone gue lebih prefer di Samsung karena lebih mendekati natural, sedangkan di Xiaomi ini agak terlalu berasa beautify. Ngomongin soal dynamic range, keduanya sama-sama bagus, tangkap background dengan baik, dan stabilannya kayak gini guys. Oh iya, di Samsung muka gue lebih ke zoom ketimbang di Xiaomi. By the way guys, ini adalah contoh Instastory direct langsung. Kalau gue ngeliat sih, ya Xiaomi sedikit lebih mulus. Coba kita zoomin. Iya, lebih mulus dan bahkan bisa lebih tajam walaupun dia lebih burik ketimbang di Samsung.
Desain layar di Xiaomi 14T tentu lebih unggul karena punya bezel yang lebih tipis di segala sisi ketimbang Samsung. Gimana ngomongin soal experience-nya? Well, refresh rate 144Hz versus 120Hz di mata gue tuh sama aja. Dan yang paling penting, sentuhannya satset dan multitouch pun aman, gak ada delay, jadi menyenangkan untuk main game. Lanjut, ngomongin soal kualitas layar ketika pakai nonton, gue ngerasa agak beda. Mungkin karena default color scheme-nya di Xiaomi 14T lebih cold, plus brightness-nya itu lebih cerah, jadi pas gue pasang video yang sama di mode adaptive brightness tuh jadi kelihatan lebih gonjreng. Tapi pas brightness-nya gue samain, warna di Samsung lebih pop dan menarik. Buat resolusi sendiri baru kelihatan ketika dilihatin secara dekat kalau Xiaomi punya layar yang lebih tajam dan ini jadi keunggulannya. Satu sisi, di Samsung ini ada satu keunggulan di mana proteksi layarnya itu lebih kuat karena menggunakan Corning Gorilla Glass Victus. Bang, ngomongin soal always on display gimana? Ya, sama-sama bisa di schedule dan always on, plus bisa dipilih sesuai preferensi. FYI, untuk fingerprint di kedua HP ini sama-sama udah ada di dalam layar dengan posisi yang sama, agak ke bawah. Tapi untuk performa, Xiaomi masih lebih cepat sedikit. Performa kenceng pasti baterainya boros? Ya tergantung sih, jadi gue ngetes kedua HP ini biar adil dengan settingan game yang sama, sisanya ngikut. Dalam segi koneksi, brightness, volume speaker, semuanya disamain dan hasilnya begini. Gue terkejut, bisa dibilang imbang. Ya, Xiaomi di aplikasi Instagram itu lebih boros 1%, sedangkan untuk game MLBB, Samsung lebih boros 1%. Kaget ya kalian? Tapi kalau ngomongin soal charging, ya beda jauh, 67 watt versus 25 watt. Yang satu dapat brick charger, yang satu lagi mesti beli terpisah. Jadi ketika gue colok dari angka 5-100%, untuk penuhin baterainya itu ada selisih angka 37 menit. FYI, kedua HP ini gak support fitur wireless charging. Tapi kalau misalkan kalian suka nge-charge overnight, tenang, ada fitur battery protection yang bisa dinyalain di masing-masing HP. Dimana HP akan membaca kebiasaan kita, terus nantinya tegangan listrik akan diadaptasi sendiri lewat AI-nya. Jadi jangan lupa nyalain fitur ini, karena penting banget. Pas pegang kedua HP ini bersamaan, jujur feels-nya beda jauh banget. Ya, Xiaomi 14T emang solid, tapi satu sisi, Samsung A55 nggak cuma modal solid, feels-nya itu berasa flagship belasan juta alias mahal. Iya, dalam segi frame-nya menggunakan metal asli, nggak plastik, jadi nggak berasa nanggung. Tapi dalam segi feels, ya walaupun kedua HP ini sama-sama menggunakan frame rata, Xiaomi lebih menyenangkan karena di bawahnya ada sedikit lengkungan, jadi nggak terlalu tajam di tangan. Dan dalam segi desain, ya gue lebih mending di Samsung sih, walaupun ya terlalu mainstream, tapi at least bersihin daki di sela-sela kameranya nggak sesusah kayak di Xiaomi. Kompor kayak gini, ribet banget. By the way, ada satu kesamaan lagi di kedua HP ini, yaitu finishingnya gampang nempel sidik jari, jadi make sure dipakai casing bawaan biar lebih aman. Dan ngomongin soal fitur, ada dua hal yang bikin Xiaomi lebih unggul. Pertama, IP ratingnya lebih tinggi, bisa tahan di kedalaman air 2 meter selama 30 menit, dan tersedia sensor IR Blaster untuk kontrol semua elektronik di rumah kalian menggunakan HP ini aja. Satu sisi, keunggulan di Samsung masih tersedia slot expansion micro SD. Jadi kalau dirasa storage 256GB kurang cukup, ya masih bisa di-expand. Software kedua HP ini sama menggunakan Android 14, tapi kalau misalkan kalian tanya, Bang, mending HyperOS atau One UI? Menurut gue selalu tergantung kebutuhan dan preferensi kalian. Jujur, One UI itu lebih menyenangkan untuk dipakai setiap hari karena berasa lebih optimal, easy to use, simple, ada tombol setting dedicated di control center jadi lebih mudah, customization lewat aplikasi Good Lock itu menyeluruh dan gampang banget, plus setiap bulannya selalu ada update 1 kali, security patch atau bahkan fitur-fitur baru, jadi rajin banget. Satu sisi, memang di HyperOS AI-nya lebih banyak termasuk interpreter, speech to text transcription, note summary, bahkan circle to search juga tersedia. Tapi bloatware yang dikasih itu banyak, ya bisa di-uninstall tapi agak effort. Terus notifikasi yang dimunculin di aplikasi bawaan juga banyak. Lagi-lagi mesti di-disable manual. Tapi kalau misalkan kalian tanya, Bang, gimana soal jaminan software update? Kalau ini sih imbang, support 4 kali OS Android plus 5 tahun security patch. Jadi ya lagi-lagi tinggal cocokin sesuai kebutuhan kalian. Kesimpulannya jelas, Xiaomi 14T menang telak ketimbang Samsung A55. Ini senggolan yang bagus buat Samsung biar mereka bikin A56 jauh lebih gacor. Ya, pentingnya kompetisi sehat itu kayak gini guys, bukan nyindir-nyindir apalagi bandingin sama produk 2 tahun yang lalu.
Tapi bukan berarti Xiaomi itu harus leha-leha karena masih ada PR dalam segi software biar usernya itu lebih nyaman untuk gunain jangka panjang. Ya, gue langsung aja tunjukin kelebihan masing-masing HP supaya kalian gak bingung lagi. Gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu, dan seperti biasa kalau kalian ngerasa terbantu, jangan lupa like-nya, share ke teman-teman, sekaligus subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always guys, thank you, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date.